Hari ini, kita akan membahas tentang sosok yang sering disebut sebagai manusia tertinggi. Tingginya sangatlah luar biasa. Sedemikian rupa, sehingga air laut yang paling dalam pun hanya mencapai lututnya. Saat merasa haus, ia tidak perlu mencari mata air di bumi. Ia cukup menengadahkan kepalanya dan meminum air langsung dari gumpalan awan di langit. Jika lapar, ia akan mengambil ikan paus dari samudra, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, dan memanggang ikan tersebut menggunakan panas matahari secara langsung, lalu memakannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk melawannya. Karena gunung-gunung terlihat sangat kecil di hadapannya, seperti gundukan tanah biasa. Dan manusia terlihat seperti semut atau serangga belaka yang bisa diinjaknya kapan saja. Ia disebut secara silsilah adalah cucu langsung dari bapa umat manusia, Nabi Adam alaihissalam. Namun, bertentangan dengan kakeknya, ia dikisahkan sebagai seorang kafir dan musyrik yang sangat sombong. Bahkan ketika seluruh dunia tenggelam dalam air akibat azab dahsyat pada masa banjir Nabi Nuh, ia dikisahkan tetap santai dan selamat karena air bah yang menenggelamkan gunung-gunung itu tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya. Ia diklaim memiliki umur yang luar biasa panjang, hidup selama 3.600 tahun, dan terus eksis melintasi berbagai zaman hingga era Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berperang bersama kaumnya demi menaklukkan negeri Syam, pada saat itu komandan pasukan Amalikoh di Syam adalah sang raksasa Uch bin Unuk ini. Seluruh kaum Bani Israel dilanda ketakutan yang luar biasa untuk berperang melawannya. Membayangkan manusia biasa bertempur melawan makhluk berukuran raksasa sungguh membuat nyali mereka ciut. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk menunggu di sini saja." Oleh karena itu, ketika Nabi Musa alaihissalam maju bertempur sendirian dengan gagah berani, beliau melompat dan memukulkan tongkatnya yang diberkahi ke arah mata kaki atau lutut raksasa itu, yang menyebabkan Uch bin Unuk jatuh terjerembab dan meronta-ronta di tanah hingga tewas seketika. Ini adalah narasi dramatis yang jika Anda cari di platform YouTube hari ini dengan kata kunci Uch bin Unuk, ratusan hingga ribuan video akan muncul di beranda Anda. Semua cerita dalam video-video tersebut sangat mirip antara satu dengan yang lainnya, seolah menggunakan naskah yang sama persis. Kisah ini tidak masuk akal sehat, common sense, tidak rasional, tidak logis, dan sama sekali tidak ada rekam jejaknya dalam catatan sejarah valid manapun, baik itu sejarah otentik Islam maupun catatan sejarah peradaban umat manusia. Namun ironisnya, kita masih melihat banyak sekali orang yang menelan mentah-mentah dan mempercayai cerita ini. Alasannya sangat sederhana. Cerita ini membawa audiens ke dunia imajinasi dan fantasi yang sangat seru, layaknya sedang menonton sebuah film aksi pahlawan super. Ada banyak sekali dalil dan bukti tak terbantahkan yang dapat menegaskan bahwa kisah ini hanyalah dongeng, fiksi fana, dan murni merupakan riwayat Israiliyat belaka. Kisah ini sama sekali tidak pernah disebutkan eksistensinya di dalam Al-Quran, hadis yang sahih, maupun rujukan sejarah Islam yang diakui. Al-Quran adalah sebuah kitab suci paripurna yang Allah sendiri telah menjamin keaslian, kemurnian, dan perlindungannya dari perubahan bentuk apapun hingga hari kiamat kelak. Di sisi lain, sebagaimana yang kita ketahui, kitab-kitab samawi sebelumnya telah mengalami distorsi dan perubahan dengan satu atau lain cara, di mana para pemuka agama di masa lampau seringkali memasukkan cerita-cerita karangan dan mitologi lokal ke dalam teks-teks suci mereka. Oleh karena itu, mari kita bedah secara kritis, post-mortem, apa sebenarnya nilai kebenaran dari kisah Uch bin Unuk ini, baik menurut kacamata sejarah Islam maupun ditelaah secara hukum sains. Pertama-tama, mari kita analisis klaim tentang tinggi badannya, yang konon mencapai sekitar 5.000 kaki. Coba bayangkan sejenak, 5.000 kaki adalah setinggi gunung. Mari kita bandingkan dengan temuan arkeologi nyata. Dinosaurus terbesar di dunia yang pernah terbukti keberadaannya melalui rentetan penemuan fosil autentik, yaitu Argentinosaurus, hanya memiliki tinggi sekitar 70 kaki dan panjang maksimal 120 kaki. Sedangkan jika kita beralih ke makhluk hidup laut terbesar sepanjang sejarah bumi, yaitu paus biru, panjangnya hanya mampu mencapai sekitar 100 kaki.
fosil-fosil dari hewan purba ini yang berusia jutaan tahun masih berhasil ditemukan utuh tersimpan di dalam lapisan batuan bumi. Jika bumi kita mampu mengawetkan tulang belulang dinosaurus dari puluhan juta tahun yang lalu, pertanyaan besarnya adalah, mengapa tidak ada satupun fosil tulang manusia berukuran 5.000 kaki yang pernah ditemukan di belahan bumi manapun? Kerangka sebesar gunung tentu tidak akan bisa disembunyikan atau lenyap begitu saja ditelan tanah. Sementara itu, jika kita merujuk pada kebenaran sejarah Islam, di dalam hadits Sahih Muslim secara sangat jelas terdapat sabda Rasulullah SAW yang maknanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Bapak manusia, Nabi Adam alaihissalam, tinggi beliau adalah 60 hasta. Jika dikonversi pada ukuran metrik saat ini, itu kira-kira antara 90 hingga 100 kaki. Dalam kelanjutan hadis yang sama juga ditegaskan bahwa setelah masa penciptaan Nabi Adam, postur dan tinggi manusia terus menyusut dan mengecil seiring berjalannya waktu. Dan kelak pada hari kiamat, setiap penghuni yang masuk ke dalam surga akan masuk dengan postur fisik yang sempurna setinggi bapak mereka, Nabi Adam alaihissalam, yaitu 60 hasta. Dari dalil nas yang jelas ini, tidak ada celah untuk berdebat bahwa seiring berjalannya zaman, umur umat manusia dan tinggi badan mereka terus berkurang, bukan malah melahirkan anomali raksasa baru di pertengahan zaman. Memang benar ada beberapa kaum di masa lampau yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki fisik yang jauh lebih kuat, berotot besar, dan sangat tinggi jika dibandingkan dengan kita, seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dan kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh. Namun Al-Quran menganalogikan tinggi kaum-kaum ini layaknya batang-batang pohon kurma, yang tingginya kira-kira berkisar 30 hingga maksimal 50 kaki, jauh dari klaim 5.000 kaki. Setelah masa wafatnya Nabi Musa alaihissalam pun, terdapat kisah heroik seorang pria tangguh bernama Jalut, Goliat, sang panglima perang berbadan raksasa yang terbunuh secara epik oleh lemparan batu katapel Nabi Daud alaihissalam. Di dalam catatan teks Alkitab Bibel sendiri, tinggi Jalut secara logis disebutkan berada di kisaran 9 kaki. Dan jika kita mengkaji sejarah anatomi ubat manusia yang lebih modern dan terdokumentasi medis, manusia paling tinggi yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia secara resmi dan faktual adalah seorang pria asal Amerika Serikat bernama Robert Wadlow. Berapa tingginya? Tingginya adalah 8 kaki 11 inci, hampir mencapai 9 kaki. Patut dicatat karena pertumbuhan badannya yang tidak normal, ekstrim dan tidak wajar akibat gangguan hormon pituitari ini, tubuh manusia memiliki batasan fisiologis. Tulang dan organ dalam seperti jantung tidak didesain untuk menopang beban berlebih. Akibatnya, Wadlow kesulitan berjalan, harus menggunakan penyangga kaki, dan akhirnya meninggal dunia secara tragis pada usia yang baru menginjak 22 tahun akibat komplikasi fisik. Jadi, berdasarkan hukum biologi dan nas agama, jika tinggi manusia memang dipastikan terus menurun dari tinggi genetik asal 100 kaki milik Nabi Adam alaihissalam, maka kemunculan tiba-tiba seorang manusia dengan klaim tinggi badan 5.000 kaki di zaman pertengahan dengan sendirinya menjadi sangat absurd dan tidak masuk akal. Tidak ada catatannya, baik dalam sejarah literatur Islam maupun manuskrip sejarah manusia peradaban manapun, tentang pria dengan ukuran luar biasa mustahil seperti itu. Sebagai bukti pelengkap, jejak tapak kaki Nabi Adam alaihissalam yang diyakini saat ini masih ada dan terukir di bebatuan sebuah gunung di Sri Lanka, Adam's Peak, ukurannya adalah sekitar 5 kaki 11 inci. Ukuran tapak kaki ini sangat proporsional secara anatomis jika disandingkan dengan tinggi Nabi Adam alaihissalam menurut sabda Nabi dalam hadis. Selain itu, makam putra beliau, yakni Habil, yang terbunuh secara tragis oleh Qabil di awal mula peradaban, keberadaannya masih terjaga di Damaskus, Suriah, dengan panjang makam berkisar 6 yard atau sekitar 20 kaki. Jika Anda terus menelusuri peninggalan masa lalu lebih jauh, di daerah Salalah, Oman, terdapat jejak kaki Nabi Yakub alaihissalam. Di kota suci Mekah, persis di dekat Ka'bah, terdapat jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, makam Ibrahim, yang tercetak di atas batu, yang juga persis seukuran jejak kaki manusia normal pada umumnya. Kemudian, tahukah Anda berapa tinggi mumi Fir'aun Ramses yang diyakini hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam yang telah diekskavasi dan diteliti utuh? Tingginya hanya manusiawi, yaitu sekitar 5 kaki 7 inci, yang kerangkanya kini tersimpan rapi di sebuah museum purbakala di Mesir. Keberadaan jasad-jasad dan makam ini menjadi bukti otentik bahwa mereka adalah manusia biasa secara fisik, bukan makhluk raksasa dari dimensi lain. Oleh sebab argumentasi yang solid inilah, para mufasir, ulama ahli tafsir Islam terkemuka, secara tegas menolak dan menyatakan bahwa semua cerita yang berkaitan dengan orang bernama Uj bin Unuk ini adalah omong kosong yang nyata dan dusta belaka.
Ini murni adalah mitos fiktif karangan para ahli kitab zaman dahulu yang telah menyusup masuk ke dalam literatur pinggiran, yang sama sekali tidak ada nilai kebenarannya dalam Islam. Mari kita bergeser menganalisis klaim kedua, bahwa ia konon selamat hidup-hidup dari bencana banjir bandang global Nabi Nuh karena airnya hanya sedengkul. Di sini, teks suci Al-Quran juga secara telak membongkar kebohongan tersebut. Berdasarkan surah Nuh ayat 26, Nabi Nuh alaihi salam memanjatkan sebuah doa kebinasaan kepada Allah. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengabulkan doa menjawab permintaan Nabi Nuh tersebut dan menegaskan dalam firman-Nya bahwa kami hanya menyelamatkan Nuh dan para pengikutnya yang beriman yang berada di dalam bahtera tersebut. Dan kami menenggelamkan tanpa sisa semua orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Implikasi dari cerita ini sangat fatal secara teologis. Lalu, apakah ini berarti kita menganggap Al-Quran telah memberikan informasi yang salah? Jika Allah secara eksplisit berfirman bahwa tidak ada satupun, tanpa terkecuali, orang musyrik dan kafir yang selamat dari sapuan azab di zaman itu, lalu bagaimana mungkin logika kita menerima bahwa Uch bin Unuk yang merupakan seorang kafir yang sangat memusuhi Allah bisa berjalan santai dan selamat? Apakah firman dan janji Allah bisa dibatalkan oleh tinggi badan makhluknya? Tentu saja mustahil. Ini bukan sekadar masalah logika, tetapi menyangkut kemurnian iman terhadap kebenaran mutlak firman Allah. Mempercayai bahwa Uch bin Unuk selamat dari banjir bandang sama saja dengan meragukan keadilan Allah. Sebagai tambahan, fakta sejarah yang persis sama bahwa dalam peristiwa dahsyat banjir Nuh seluruh peradaban umat manusia di bumi binasa bersih, kecuali sekumpulan kecil yang naik ke atas bahtera keselamatan, juga tertulis dengan jelas di dalam teks Alkitab Bible. Ketidaklogisan cerita ini berlanjut pada pernyataan konyol tentang garis keturunan dan umurnya. Ia diklaim sebagai putra dari putri Nabi Adam alaihi salam, sehingga ia menjadi cucu Adam secara langsung. Namun ajaibnya umurnya mencapai 3.600 tahun dan hidup sampai berhadapan dengan Nabi Musa. Secara matematis, ini adalah sebuah kebohongan dan karangan yang sangat ceroboh. Jika kita meluangkan waktu mempelajari kronologi sejarah para nabi dalam Islam, kita akan mengetahui bahwa selisih waktu antara zaman diutusnya Nabi Adam alaihi salam hingga era Nabi Nuh alaihi salam adalah sekitar 1.200 tahun. Berlanjut dari masa Nabi Nuh alaihi salam ke zaman diutusnya bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam, berjarak sekitar 1142 tahun. Terakhir, dari masa kenabian Ibrahim menuju ke era Nabi Musa alaihi salam, terdapat selisih rentang waktu sekitar 565 tahun. Jika kita menjumlahkan semua deret angka sejarah ini, 1200 ditambah 1142 ditambah 565, total durasi waktunya hanya menjadi sekitar 2.850 tahun. Artinya, total periode waktu secara keseluruhan semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam diciptakan hingga peradaban zaman Nabi Musa alaihi salam hanyalah berkisar 2.850 tahun. Lalu timbul sebuah pertanyaan telak yang sangat mendasar. Bagaimana mungkin total masa hidup dan umur Uch bin Unuk bisa mencapai angka 3.600 tahun? Apakah secara ajaib dia sudah lahir 750 tahun sebelum kakeknya sendiri, Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah? Kronologi hitungan waktu ini saja sudah cukup telak untuk menghancurkan seluruh sisa kredibilitas kisah fiktif Uch bin Unuk tanpa perlu perdebatan panjang. Satu lagi hal terakhir yang tidak kalah konyol yang diklaim tentang kesaktiannya adalah bahwa saking tingginya badannya hingga mencapai awan, ia bisa dengan mudah mengambil ikan laut, lalu memanggangnya menggunakan paparan panas matahari di langit, lalu memakannya sebagai hidangan. Pembuat cerita ini kemungkinan besar tidak pernah duduk di kelas sains atau fisika dasar, atau orang-orang tua dahulu yang menulis kisah ini tidak memiliki referensi pengetahuan alam dan akal sehat yang cukup untuk mengetahui mekanisme kerja atmosfer bumi. Faktanya, panas terik matahari itu justru terasa jauh lebih menyengat dan membakar di daratan atau permukaan bumi dibandingkan jika kita melayang tinggi di langit atau berada di dekat lapisan awan. Hal ini terjadi karena lapisan atmosfer menahan gas dan radiasi serta energi panas matahari sebagian besar diserap dan dipantulkan kembali, direfleksikan, ke atas oleh permukaan daratan dan lautan bumi. Jadi, secara hukum fisika, semakin tinggi Anda naik menjauhi daratan bumi, pancaran kepadatan panas udara akan semakin berkurang secara drastis. Kita bisa melihat bukti nyata dari fenomena ini setiap hari dalam kehidupan kita. Puncak-puncak gunung tertinggi di dunia seperti Puncak Jayawijaya atau Gunung Everest
selalu ditutupi oleh lapisan salju abadi karena udaranya yang sangat beku di atas sana, padahal puncaknya lebih dekat ke matahari daripada daratan di bawahnya. Begitu pula saat Anda naik pesawat terbang komersial, jika Anda memperhatikan monitor informasi penerbangan, suhu di luar pesawat pada ketinggian awan cruising justru berada sangat jauh di bawah titik beku, bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Itulah alasannya mengapa suhu di planet bumi akan terus menurun secara konsisten seiring dengan bertambahnya level ketinggian dari permukaan laut, hingga pada puncaknya saat keluar dari atmosfer menuju luar angkasa, suhunya mencapai titik yang mematikan, yaitu absolute zero, nol mutlak. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin dalam kondisi atmosfer atas yang beku ekstrim tersebut, Uch bin Unuk bisa dengan santainya memanggang daging ikan dan memakannya layaknya sedang barbeque? Jangankan memanggang ikan, air dalam tubuh ikan dan tubuh Uch bin Unuk sendiri akan membeku menjadi balok es dalam hitungan beberapa detik saja. Apakah klaim ini masih terdengar masuk akal? Tentu sangat menggelikan. Selain seluruh hal-hal yang telah dijabarkan di atas, sebenarnya masih ada begitu banyak penemuan bukti arkeologi, historis, dan ilmiah yang lebih dari cukup untuk membuktikan secara empiris bahwa kisah epik ini hanyalah fiksi karangan semata. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru bagi Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari fitnah, kesesatan, dan berita-berita dusta, serta mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat untuk di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan tinggalkan like, sampaikan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama di pembahasan menarik selanjutnya. Tentu saja dukungan ini sangat berarti. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga akhir, sampai jumpa lagi.